Saya ingin pertama mengucap syukur kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan untuk bisa sharing firman Tuhan di Gereja Sion Singapura dan memberi semua dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah kedua kali menjenguk Gereja Sion Singapura. Pertama kali saya sangat diberkati melalui tim pujian hari ini. Menurut saya ini mungkin karena udah lama sekali sebelum saya memuji dalam bahasa Inggris dan inspirasinya menjadi hidup di dalam diri saya di saat saya menyanyi pujian dalam bahasa Inggris. Saya dulu tinggal di New York dan saya pendeta di sana. Dan satu kali saya khotbah dalam bahasa Inggris dan anak saya di situ, dan anak saya bilang ke saya, jangan pernah lagi kamu khotbah dalam bahasa Inggris. Pronunciation kamu sangat parah. Maka semenjak itu saya tidak mau lagi khotbah dalam bahasa Inggris. Sebab Pendeta Samuel tadi udah memperkenalkan kita bertiga, Pak Pendeta Andrew di New York, Pak Pendeta Samuel di Singapura, dan saya sendiri. Kalau kita jadi satu, kita merasa satu sambungan sejarah penebusan. Pendeta Samuel itu jauh lebih muda dari saya, tetapi dia cara komedinya lebih tua, jadi kita nyambungnya seperti itu. Humornya. Dan saya sangat senang bisa ketemu kalian semua dan saya sangat mengasihi kalian semua. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penebusan untuk semua manusia dengan mati di kayu salib untuk semua dosa kita sebagai korban pendamaian. Itu sebabnya pusat dari sejarah penebusan adalah Yesus Kristus, salib, pendamaian, dan kebangkitannya. Itu sebabnya di 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu sebabnya kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah dan fakta bahwa kita dan sebuah fakta yang kita harus percaya. Yesus tidak naik ke sorga langsung setelah kebangkitan, tetapi dia di bumi selama 40 hari lagi, kembali ke murid-muridnya yang telah terpencar, dia memulihkan iman mereka. Dan dia juga janjikan Roh Kudus, dan dia bicara mengenai dia akan kembali. Tuhan kita yang telah dibangkitkan memberi banyak macam hadiah kepada kita sebelum dia naik ke sorga. Jadi saya doa di dalam nama Tuhan saat kita membahas hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Gereja Sion Singapura, setiap kalian semua menerima hadiah yang sama dan menerima berkat yang sama. Yang pertama, dia kasih hadiah damai sejahtera.
Dan pemimpin agama di zaman itu menjadi satu dengan otoritas yang berwenang itu, dan mereka mendakwa Yesus sebagai orang sesat yang menghujat keilahian Tuhan. Dan pemimpin agama dan orang Yahudi, mereka keliling berusaha untuk menangkap murid-murid yang tersisa dari Yesus. Dan dengan kematian Tuhan Yesus, murid-muridnya itu sangat kaget. Yesus, dialah yang dengan firman dia bisa mengusir iblis, kasih makan 5.000 laki-laki. Tapi bagaimana dia bisa mati dengan begitu mudah? Dialah yang memberi kepada kita harapan hidup kekal dan ubah. Tetapi kok dia bisa meninggalkan kita begitu saja? Dialah yang beritahu kepada kita, kalau kamu percaya kepada saya, kamu bisa hidup kekal. Tetapi bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah dan murid-muridnya tidak bisa percaya dengan kelemahan yang mereka melihat di dalam Yesus. Dan murid-muridnya dengar bahwa orang Yahudi ini mau tangkap mereka, jadi mereka semua ketakutan. Apa alasan yang sebenarnya murid-muridnya itu putus asa dan ada rasa takut? Itu karena mereka tidak bisa mengkonfirmasikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa percaya apa yang Yesus selama ini mengatakan, bahwa dia akan bangkit kembali dan akan ke Galilea sebelum mereka, mendahului mereka. Jadi kepada murid-muridnya yang takut dan gemetar dengan rasa takut karena takut atas keamanan mereka, apa yang mereka sangat membutuhkan adalah damai sejahtera yang sejati. Maka Yesus yang bangkit itu datang menjenguk masing-masing murid-muridnya. Yesus bangkit lagi menjadi tubuh ilahi. Jadi meskipun mereka mengunci pintu seketat apapun, Tuhan Yesus masih bisa tetap masuk. Apa yang Yesus katakan pertama waktu dia muncul ke murid-muridnya adalah damai sejahtera bersamamu. Dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya tubuh dia. Dan dia bilang, lihat tangan dan kakiku, inilah diriku. Karena roh tidak ada daging dan tulang seperti kamu lihat saya ada. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan di saat itu adalah damai sejahtera yang sejati. Tadi Lukas 24 ayat 39. Bukan hanya di saat dia katakan damai sejahtera bersamamu, itu bukan hanya cara dia memberi salam. Tuhan yang mencipta seluruh semesta alam menciptanya dengan firman Tuhan. Waktu dia bilang, jadilah terang di Kejadian pasal 1 ayat 3, lalu terang itu jadi. Dan waktu dia bilang, berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, itu juga semua terjadi. Jadi di saat dia menyampaikan damai dalam hati murid-muridnya, damai itu diciptakan di dalam hati murid-muridnya.
Dan saya percaya Tuhan yang sama itu datang kepada kalian semua hari ini dan memberi hadiah damai yang sama. Di saat kita menjalankan kehidupan iman dan menghilangkan damai itu, akan ada rasa kurang stabil dan kekhawatiran di dalam hati kita. Kecemasan. Ada banyak masalah yang membuat kita rasa takut. Masalah iman, masalah kesehatan, masalah hubungan manusia, dan hal-hal materi juga. Di saat kita kurang uang, itu membuat kita khawatir. Tapi di saat yang sama, kalau kita terlalu banyak duit, itu juga kasih kekhawatiran yang beda. Kalau kita cari duit dan kita nabung untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan, maka tidak akan ada masalah. Tapi ada banyak masalah yang muncul karena uang di dunia ini. Dan hanya satu cara yang bisa keluar dari masalah ini, seperti yang dikatakan di Ayub 22 ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Jadi damai apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu beda dari damai dunia yang selalu berubah. Damai yang dunia kasih kepada kita selalu berubah, dan itu bergantung dengan situasinya. Tetapi damai yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai sejati yang tidak bisa berubah atau terpengaruh dengan situasi atau lingkungan kita. Filipi pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya doa dan berkati di dalam nama Tuhan, kamu akan terima hadiah damai di dalam hatimu yang diberikan oleh Tuhan kita yang telah bangkit, dan agar damai itu menjaga pikiran hati kita dan kita bisa menikmati damai itu setiap hari. Yang kedua, hadiahnya, dia kasih hati yang berkobar. Hati yang berkobar. Setelah Yesus mati di kayu salib, dua murid yang dalam putus asaan, mereka jalan pulang ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang mereka pikir tentang kematian Yesus. Mereka itu ingin kembali ke kampung mereka tanpa sadar bahwa Yesus telah bangkit. Dan di saat mereka bercakap, Yesus yang telah bangkit ikut dalam perjalanan mereka dan ikut dalam percakapan mereka. Tapi dua murid itu tidak bisa mengenal Yesus yang telah bangkit. Dan Yesus tanya mereka, kalian sedang bicarakan tentang apa sekarang? Tetapi dua murid ini kelihatannya sangat sedih
dan mereka berhenti jalan. Dan Lukas 24 ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Lalu Yesus bilang, "Kamu ngomong apa? Apa yang telah terjadi?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret?" Kalau kita rangkumkan jawaban Kleopas di Lukas pasal 24, dia bilang, sudah 3 hari semenjak Yesus mati, karena pemimpin imam dan pemimpin agama semua mendakwa dan menaruh hukuman mati kepada Yesus. Ada beberapa perempuan yang bilang mereka ke kuburan di pagi hari dan tubuhnya tidak ada. Tapi ada malaikat yang beritahu kepada mereka bahwa Yesus itu hidup. Jadi kita pergi ke kuburan tapi kita tidak melihatnya. Yesus setelah mendengar apa yang Kleopas katakan, dia bilang, "Kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Jadi dari Musa sampai semua nabi-nabi, dan mengajarkan ke murid-muridnya bagaimana firman itu semua tentang diri dia sendiri, tentang Yesus. Dan waktu dia mau nyampe ke Emmaus, Yesus baru mau pisah dari mereka. Dan murid-muridnya bilang, "Oh, udah mau malam. Matahari sudah terbenam, nginep aja ntar malam." Jadi mereka tarik Yesus ke dalam rumah mereka, duduk untuk makan, dan di meja Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan di saat itu mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa inilah Tuhan yang telah bangkit. Tetapi di saat itu Yesus menghilang dan mata mereka sudah tidak melihat Yesus lagi. Bahkan sampai mereka makan roti yang Yesus berikan, mereka tidak mengenalnya. Mereka hanya mikir bahwa ini adalah seorang guru yang mengajarkan firman dengan baik. Tetapi mata mereka terbuka dan menjadi terang setelah mereka makan roti yang diberkati Yesus. Kata mereka seorang kepada yang lain di Lukas 24 ayat 32, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?" Tidak pernah sekali selama 3 tahun ikut Yesus hatinya berkobar-kobar seperti itu. Hati mereka berkobar-kobar sampai mereka itu gak bisa menahan diri. Dan mau gak mau mereka menyampaikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus. Itu sebabnya mereka langsung bangun dan balik ke Yerusalem lagi. Karena hati yang berkobar-kobar muncul semangat, dan dari semangat itu dan hati yang berkobar ada kekuatan yang muncul. Bukan hanya sejarah gereja, tetapi sejarah dunia pun, dunia ini sudah
menjadi lebih maju melalui orang-orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar. Satu Korintus pasal 9 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Api penginjilan ada pada dia, maka dia nggak bisa berhenti, tidak bisa menahan diri, tetapi dia harus pergi memberitakan Injil. Dua murid ini kembali ke Yerusalem dan mereka menemukan murid-muridnya telah berkumpul kecuali Yudas Iskariot. Dan bahkan Petrus mengatakan bahwa dia telah melihat dan menyaksikan Yesus yang telah bangkit. Petrus dan dua murid yang ke Emmaus itu ketemu Yesus dan sekarang mereka bisa percaya, tetapi murid-murid yang lain masih belum yakin. Dan kepada murid-murid yang ragu ini, yang tidak yakin, Yesus muncul kepada mereka di ayat pembukaan kita hari ini. Dan Yesus kasih firman yang diberkati dengan mengatakan, damai sejahtera bersamamu, dan muncul kepada mereka, tapi murid-muridnya pikir dia adalah hantu. Malahan mereka rasa takut untuk melihat Yesus, maka Yesus tunjukkan tangan dan lumbungnya. Dan untuk meyakinkan iman mereka, Yesus bilang, kasih saya sesuatu untuk saya makan. Dan murid-muridnya kasih ikan, dan Yesus memakannya di depan mereka. Kalau Yesus adalah hantu, dia tidak akan bisa makan ikan itu, tetapi karena Yesus telah bangkit, maka dia bisa makan semua ikannya. Dan Yesus buktikan kepada mereka bahwa dia bangkit bukan hanya secara rohani, tetapi secara jasmani juga. Dan itu sebabnya murid-murid yang ragu ini menjadi yakin dan menjadi saksi-saksi Yesus untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 dikatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah pasal 4 ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Petrus dan Paulus juga mengatakan ini, saya percaya kamu dan saya juga adalah saksi-saksi dari Tuhan Yesus kita yang datang ke bumi ini dan mati dan bangkit kembali. Dan saya percaya bahwa kita adalah saksi-saksi Yesus Kristus yang telah didirikan dan dibuat melalui firman sejarah penebusan yang mengajarkan kita dan memberi kepada kita hidup kekal dan ubah. Tolong percaya bahwa Tuhan akan sangat bahagia, sangat berkenan, dan memberi perjamuan yang luar biasa, bahkan untuk satu jiwa itu yang diselamatkan karena kamu bersaksi kepada Dia. Di saat Yesus kembali, kita harus menyelesaikan semua resolusi kita dan tutup buku dengan baik. Jadi saya doa dan memberkati di dalam nama Tuhan, kita akan siap-siap bekerja untuk melihat
betapa setianya kita dengan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang terakhir, nomor 3, dia kasih solusi kepada masalah kehidupan jasmani juga. Dia kasih solusi kepada masalah kehidupan jasmani juga. Yesus telah bangkit menjadi dalam tubuh yang ilahi, tetapi dia bahkan peduli dengan kehidupan jasmaninya murid-muridnya. Jadi Yesus datang ke murid-muridnya yang sedang memancing di laut Tiberias. Iman mereka hilang, harapan hilang, mereka memancing di laut dengan jalar yang kosong. Yesus berdiri di tepi laut, tetapi murid-muridnya tidak mengenal dia. Yohanes 21 ayat 5-6 kata Yesus kepada mereka. Dia bilang, "Hai anak-anak," betapa Yesus kasihi mereka dengan memanggil mereka, "Hai anak-anak." "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh." Murid-murid Yesus adalah orang-orang pelaut kan, tinggal di laut. Sepanjang hidup mereka memancing. Tapi apa yang Yesus suruh mereka lakukan itu secara logika tidak masuk akal. Mereka gagal untuk menangkap ikan sepanjang malam. Jadi mereka ikut aja instruksi Yesus, lempar jala di sebelah kanan, dan apa yang terjadi? Mereka menangkap begitu banyak ikan sampai tidak bisa ditarik jalanya. Ada banyak ikan yang tertangkap waktu mereka nurut dan melempar jalanya ke tempat yang Yesus suruh dan di waktu yang Yesus suruh. Dan Yesus tahu bahkan penggerakan ikan di bawah air. Di perintahnya Yesus, semua ikan-ikan berkumpul. Jadi Yesus bahkan tahu di mana makanan kita bergerak kemana. Kita akan untungnya di mana. Dan itu saatnya Yohanes berseru kepada Petrus, "Itu Tuhan." Maka Petrus sadar dan kaget, dia lompat ke dalam air. Dan murid-murid yang lain juga tarik jalanya. Dan dengan perahu mereka datang kepada di mana Yesus berada. Dan menurut Yohanes 21 ayat 9-10, Yesus udah menyiapkan api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi Yesus telah mempersiapkan sarapan untuk mereka. Lalu Yesus bilang, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Sekarang di atas api arang itu ada 2 macam ikan. Ada ikan yang Yesus sudah siapkan dan ikan yang murid-muridnya telah tangkap. Yesus tidak ada jala atau pancingan, tapi semuanya bisa ada bagi Yesus. Ada sering sekali kita lempar jala kita untuk hidup kita
dan kita kasih segala macam usaha dan melalui banyak kesusahan, tapi gagal untuk tangkap apa-apa. Betapa luar biasa kalau uang itu ikut kita, tapi lebih sering kalinya kita yang mengejar uang. Tetapi kita nggak boleh putus asa. Bahkan pekerjaan yang kita lakukan di dunia, kita harus benar-benar berusaha untuk setia. Kalau Keluaran 20 ayat 8-9 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi tidak berhenti di situ. Dan Tuhan kasih tahu kita 6 hari lamanya, jadi hari-hari sisanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Dia tidak bilang setiap hari, setiap malam melakukan pekerjaan gereja doang. Dia bilang berusaha dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dunia jasmani ini. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 kasih tahu kepada kita, kalau nggak mau kerja, jangan makan. Artinya, kalau nggak mau kerja, lebih baik kamu pergi mati aja. Bagaimana bisa makan kalau tidak bekerja? Waktu Yesus suruh lempar jala di sebelah kanan, melihatnya dengan pandangan rohani, kanan itu bicara tentang sebelah kebenaran, sebelah sisi kebenaran dan sisi berkat. Itu beritahu kepada kita di saat kita melakukan pekerjaan di dunia pun untuk cari duit, lakukannya lah dengan cara yang benar, dengan kebenaran. Kecuali Tuhan berkati kita, bahkan pekerjaan itu tidak bisa lancar dan tidak bisa sukses. Menurut Yakobus 4 ayat 13-14 ada seseorang. Orang ini ada rencana yang sempurna untuk bisnisnya, untuk usahanya dan untuk bisa cari untung. Rencananya apa? Dia bilang hari ini atau besok dia udah tetapkan waktu. Dia bilang kami berangkat ke kota Anu dan di sana itu sebuah tempat kami akan tinggal setahun di sana. Jadi dia udah menetapkan periode waktu dan berdagang katanya. Jadi dia udah ada metodenya juga serta mendapat untung. Jadi dia udah kasih tahu hasilnya itu akan bagaimana. Dan dia membuat rencananya sangat baik dengan hati-hati. Di saat kita melakukan bisnis atau bikin rencana untuk sebuah proyek atau sesuatu, jadi sangat jelas bahwa kita pasti menetapkan waktu, tempat, dan metode dan membuat rencana kita kan? Jadi itu bukan hal yang salah atau jahat untuk membuat rencana atau untuk merencanakan sebuah metode untuk cari uang kan, cari untung. Itu hal yang sangat normal. Tetapi ayat ini sedang menunjukkan bahwa di dalam rencana mereka tidak ada Tuhan di dalamnya. Masalahnya adalah mereka mengkonfirmasi dan yakin bahwa rencana mereka akan berhasil tanpa ada Tuhan. Ini adalah bayangan seseorang yang bodoh yang merencanakan hidupnya tanpa mengikut campurkan Tuhan. Kita datang ke gereja, dengar firman, kita belajar firman.
Kita bilang kita tahu Tuhan, kita percaya pada Tuhan, dan kita mencari kasih karunia Tuhan. Tetapi tidak ada buah penyelamatan atau iman di dalam hidup kita. Kita hanya mengikuti nilai-nilai dunia. Di saat orang-orang seperti itu membuat rencana dalam hidup, mereka tidak menyertai Tuhan di dalam rencana mereka. Dan Tuhan bilang apa kepada orang-orang itu? Tuhan bilang, kamu bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kamu dan saya, kita adalah makhluk yang bahkan tidak tahu satu detik ke depan apa yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi besok. Ini adalah hal yang sangat bodoh kalau kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok, membuat rencana untuk masa depan kita tanpa menyertai Tuhan. Cetak biru atau strategi atau rencana hidup yang tidak ikut campurkan Tuhan akan pasti hancur pada akhirnya. Jadi yang pertama, kita harus mengenal dan percaya pada kedaulatan Tuhan. Kita harus dengan rendah hati muncul di hadapan Tuhan. Bukannya, sebagian Tuhan punya, lalu sisanya saya punya. Kita harus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, setiap jejak kaki kita. Kalau itu adalah kehendak Tuhan dan perkataanmu atau firmanmu, saya tidak akan tanya apa-apa dan saya akan nurut. Dan itu harus menjadi prinsip di dalam hidup kita. Keputusan yang kita buat untuk berubah, itu semua bergantung kepada kamu. Kamu yang harus ambil keputusan itu. Yesus yang bangkit kembali datang ke murid-muridnya sama seperti dia lakukan 3 tahun sebelumnya. Waktu dia memanggil mereka, dia melakukan hal yang sama, membuat jala mereka itu penuh dengan ikan. Dan dia memulihkan kasih pertama yang murid-muridnya telah hilang. Saya sungguh-sungguh doa dan memberkati dalam nama Tuhan bahwa Yesus yang kembali ke muridnya di Laut Tiberias juga akan kembali kepada kita dan pulihkan semua yang kita telah hilang di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan bahkan dalam gereja ini. Saya ingin kesimpulan sekarang. Bahkan hari ini, Tuhan ingin berikan kepada kita hadiah-hadiah yang paling baik. Dia ingin berikan kepada kita damai sejahtera. Yesus yang bangkit kembali, dia datang ke setiap murid masing-masing yang telah mengkhianati dia, yang telah melarikan diri, dan Yesus memeluk mereka dan terima mereka semua kembali. Bahkan secara aspek jasmani kehidupan mereka, Tuhan Yesus juga memberi keuntungan atau kekayaan kepada mereka. Tuhan Yesus menjelaskan Alkitab sekali lagi agar hati mereka berkobar-kobar lagi. Dan dia berikan kepada mereka tujuan dan misi untuk menjadi nelayan manusia sekarang. Dan dia berikan kepada mereka apa yang mereka paling butuhkan, yaitu berkat damai.
Dan murid-muridnya yang telah ketemu Yesus seperti itu, setelah itu mereka benar-benar bertobat dengan sepenuhnya. Dan mereka mendirikan gereja dan menyampaikan Injil tanpa ada rasa takut, tidak takut untuk dibunuh bahkan. Rasul Paulus mengaku di Galatia pasal 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saya doa dan berkati di dalam nama Tuhan, kamu dan saya juga akan menerima berkat damai ini. Saya doa dan sekali lagi memberkati dalam nama Tuhan, setiap jemaat Gereja Sion bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan percaya diri, dengan semangat melayani untuk kerajaan sorga dari sekarang. Mari kita doa. Allah Bapa kami yang telah mengutus anak-Mu, putramu yang satu-satunya untuk menyelamatkan kami dari dosa kami dan dunia ini. Semoga agar kebangkitan Tuhan Yesus menjadi kebangkitan kami semua, agar hidup kami dan keluarga kami dan pekerjaan kami bisa dipulihkan kembali dan menjadi luar biasa dengan kehidupan-Mu. Semoga kami bisa menerima berkat pemulihan, berkat damai, dan hati yang berkobar-kobar, dan hidup yang kekal yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau telah mendirikan Gereja Sion dengan tujuan-Mu yang sangat luar biasa dan besar. Semoga ada pekerjaan penebusan dan penyelamatan seperti api yang menyebar di gereja ini. Semoga hidup kami yang diperbaharui dulu melalui firman penebusan, dan agar gereja itu dirubah menjadi baru dan membuat seluruh bangsa untuk dirubah juga. Semoga roh-Mu dan kuasa dari roh-Mu ada pada pendeta Semukim, dan tolong jaga kesehatannya agar dia bisa mendedikasikan dan memberi semua usahanya untuk melakukan pekerjaan-Mu untuk gereja. Dan juga berkati semua pemimpin-pemimpin dan pekerja di gereja, agar bersama-sama mereka bisa menggenapi kehendak yang Engkau ingin melalui gereja ini. Dan Bapa, kami doa untuk setiap individu, keluarga mereka, dan bisnis mereka, pekerjaan mereka, agar Engkau berikan berkat meluaskan, agar mereka bisa tetap sukses, lanjut sukses untuk memuliakan Engkau. Dan agar Gereja Sion bisa menggenapi tugas garam dan terang dengan menyampaikan firman-Mu di dunia ini. Dan kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.